Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Septian Eka Putra dari kelas 1B semester 1 Ilmu Komunikasi Islamic Sheikh Yusuf University. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi yang berjudul pentingnya komunikasi bisnis yang baik dalam keberhasilan usaha. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas sedikit tentang bisnis dan komunikasi. Bisnis atau niaga, kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Itulah sedikit informasi tentang bisnis dan komunikasi. Selanjutnya, kita akan langsung membahas tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Pengertian komunikasi bisnis sendiri merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Kemudian, kita langsung membahas tentang unsur-unsur komunikasi bisnis. Pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Untuk mencapai kesuksesan, tentu saja harus memiliki tujuan yang pasti agar berhasil dalam pencapaian target berbisnis. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih, komunikator dan komunikan, supaya ada timbal balik yang dilakukan dan dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam, tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Memberikan informasi gagasan, opini, dan instruksi adalah hal penting yang harus ada dalam komunikasi bisnis. Ini bertujuan untuk mengembangkan, berinovasi, serta berevolusi, sehingga perusahaan mengalami peningkatan dan memiliki kualitas yang tinggi di mata perusahaan lain. Yang keempat, ada memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus, atau media massa. Jika ingin menjangkau banyak orang, saat ini komunikasi langsung sangat dibatasi karena kita sedang berada dalam pandemi, sehingga banyak dari kita yang mengharuskan melakukan komunikasi melalui media lain seperti sosial media, ada email, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Bahkan pelajar, mahasiswa, para pekerja pun terkena dampak dan dianjurkan untuk melakukan kegiatannya dari rumah melalui daring. Yang terakhir, ada pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Setiap perusahaan memiliki target sendiri untuk mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran di setiap bulannya. Itu bertujuan untuk menghitung keuntungan serta kerugian yang dialami perusahaan dan tentu saja untuk membayar gaji karyawan. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi,
dan sistem informasi, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi, sehingga proses komunikasi terjadi setiap saat tanpa berhenti dan berlangsung pada saat yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan orang untuk berkomunikasi melalui berbagai macam media. Untuk itu, komunikasi bisnis tanpa adanya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi tentunya tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu, tanpa adanya peranan teknologi informasi dan komunikasi, praktek komunikasi bisnis akan menjadi ketinggalan zaman. Informasi yang didapat akan jauh tertinggal dan akan membawa dampak perkembangan bisnis akan menjadi melambat. Berikut contoh perkembangan teknologi yang menjadi sarana komunikasi bisnis adalah aplikasi. Banyak aplikasi yang telah diunduh di seluruh dunia untuk melakukan komunikasi, salah satunya Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto atau video yang memungkinkan pengguna untuk membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial. Instagram sering sekali digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau produk dengan melalui cara difoto, dibuat video, ataupun di IG Story yang dimanfaatkan untuk menarik minat pembeli terhadap produk yang dipromosikan. Instagram adalah salah satu platform yang banyak sekali penggunanya, sehingga memudahkan pebisnis untuk mempromosikan hasil usahanya. Namun, tidak hanya Instagram, tetapi sudah banyak aplikasi lain yang membantu para pebisnis untuk menjual usahanya. Contohnya, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Alasan kenapa komunikasi bisnis penting untuk keberhasilan Anda. Pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Regan, komunikasi kepemimpinan adalah faktor komunikasi internal yang harus dilakukan oleh pembisnis. Tim perlu saling mendukung, melatih, dan meningkatkan para pemimpin dalam bisnis untuk berkomunikasi. Hal ini akan sejalan dengan meningkatnya statistik keterlibatan karyawan. Kedua, menghilangkan komunikasi yang tidak diperlukan. Dalam sebuah bisnis, biasanya email digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari permintaan komunikasi, pemberian feedback karyawan, laporan pekerjaan, penugasan, komunikasi dengan pelanggan dan pemasok, dan pemberitahuan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan karyawan work from home. Kini, work from home sedang menjadi solusi atas pandemi. Global Mobile Workforce Forecast Update memperkirakan lebih dari 40% dari penduduk di dunia yang harus bekerja pada tahun 2022. Apalagi, di negara maju seperti Amerika Serikat, angkanya bisa segera mencapai 75%. Kemungkinan pekerja work from home akan lebih besar dibanding sebelumnya. Yang terakhir, ada membangun budaya bisnis yang lebih baik. Akhirnya, strategi komunikasi bisnis yang tepat sangat penting untuk membangun budaya dan lingkungan tempat kerja yang lebih baik. Perusahaan yang berkomunikasi secara transparan dan terbuka memiliki atmosfer kerja yang lebih sehat, motivasi, dan kepuasan karyawan. Yang terakhir ada kesimpulan, setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang diterapkan untuk setiap anggota karyawannya. Hal ini tentu akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam pembuatan transaksi, juga menjaga data perusahaan lebih baik. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.